الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، قد فاز المتقون. وأوصيكم على طاعة الله وطاعة رسوله ولعلكم ترحمون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في آية أخرى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Idul Adha insyaallah sama-sama dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Idul Adha pada pagi hari ini, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya khatib mengajak kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Imtithalul amri awamirillah wa tinabul nawamillah. Menjalankan dan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Hanya dengan bekal takwa inilah insyaallah yang akan membawa kita menuju keselamatan baik dalam kehidupan kita di dunia dan lebih kehidupan dan keselamatan kebahagiaan kita di akhirat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala: "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Persiapkanlah bekal sebanyak-banyaknya bekal, dan sesungguhnya sebagai bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah dalam suasana bahagia ini, kita bersama-sama kembali dapat menunaikan dan melaksanakan salat Idul Adha atau Idul Kurban tahun 1446 Hijriah bertepatan dengan tahun 2025 Miladiyah. Mudah-mudahan insyaallah ibadah kita pada hari ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa ada dua hari raya dalam Islam, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri kita rayakan sesudah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan dengan diiringi membayar zakat fitrah, maka hari raya Idul Adha Idul Kurban dilakukan dalam bulan haji atau bulan Dzulhijjah, dan kita disyariatkan untuk memotong hewan kurban bagi kaum muslim dan muslimat yang tergolong mampu. Sesungguhnya hari ini adalah sangat istimewa. Hari ini adalah hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari yang sangat mulia, dan hari ini adalah bulan Dzulhijjah,
bahkan tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha. Pada hari ini ada dua peristiwa penting yang terjadi sebagai lukisan keagungan Islam. Yang pertama, bahwa pada hari ini jutaan kaum muslimin dan muslimat dari berbagai penjuru dan pelosok dunia, dari 5 benua, 8 arah mata angin, sedang melakukan ibadah haji di tanah suci Mekah. Mereka berkumpul di sana sebagai hamba Allah, menjadi bersaudara satu dengan yang lain karena ikatan iman. Mereka terdiri dari bermacam-macam jabatan, lapisan, pakaian sama-sama putih dan berjahit, dari raja sampai rakyat biasa, dari jenderal sampai prajurit biasa, dari orang kaya sampai miskin papa, semuanya merasakan sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pangkat, bukan jabatan, bukan harta yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketakwaan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya kamu untuk saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Mudah-mudahan saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga, kerabat, hadir kawan kita yang saat ini kita berjuang di tanah suci Mekah, mereka senantiasa dalam bimbingan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti bisa kembali ke tengah-tengah keluarga dalam keadaan tidak kurang apapun, dan semoga mereka beri gelar haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur itu tidak lain balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Adha rahimahullah. Yang kedua, bahwa pada hari ini kaum muslimin dan muslimat yang tidak pernah suci menunaikan haji, maka disyaratkan untuk menunaikan salat Idul Adha sebagaimana yang kita lakukan pada pagi hari ini, ya, di mana kita membuat saf barisan dengan lurus dan rapat, dipenuhi oleh semangat dan rasa persamaan serta persaudaraan. Kita bersujud mencium tanah, mengingatkan kita bahwa manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Demikian juga kita berdiri bersama-sama dan duduk bersama-sama, mengingatkan kepada kita bahwa derajat manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pangkat, bukan jabatan, bukan kemewahan, harta benda dan lain sebagainya yang membedakan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hanya ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berhadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini kita semua bertakbir, bertakbir, bertahmid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan di awal khutbah tadi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita, baik nikmat jasmani maupun rohani. Ya. Kapan nikmat Allah itu berhenti? Nikmat Allah tidak pernah berhenti. Mulai dari kita bangun tidur, lampu tidur sulit, bahkan tidur itu sendiri, seluruhnya adalah merupakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Nah, dari semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang kita tidak bisa menghitung begitu banyaknya. Misalnya kita ada pengalat-alat lampu kita, mudah. Misalnya, apa itu? Syukur ilamun nikmat Allah. Kalau kamu syukur nikmatku kata Allah, akan ditambah nikmat itu kata Allah. Tapi kalau kamu ingkar, kamu kufur, tidak tahu terima kasih kepadaku, maka akan siksa Allah Subhanahu wa taala itu sangat berat. Nah, oleh karena itu, maka bagaimana caranya kita membuktikan rasa syukur kita kepada Allah? Hari ini kita bersama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menuju masjid untuk menunaikan sholat ibadah. Itu adalah bukti syukur kita. Karena itu ayat selanjutnya menjawab, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika." Maka dirikan salat karena Tuhanmu.
Ya. Bukti syukur itu adalah kita diperintahkan untuk mendirikan salat. Ya. Kenapa salat? Karena salat itu adalah merupakan satu ibadah yang sangat dan amat penting dalam kehidupan kita. Karena salat itu adalah hubungan antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, dan salat ini adalah merupakan ibadah nanti yang pertama kali akan dihisab di hari kemudian. Salat ini yang pertama ditanya kepada kita. Dan salat ini adalah merupakan ukuran iman seseorang, baik dan tidaknya iman seseorang, setia atau tidaknya seorang kepada Allah, kepada Islam, bisa dilihat melalui praktek salat sehari-hari. Ya, jadi kita tahu benar-benar kuat. Saya Ustaz tidak salat tapi iman saya kuat. Dan itu iman tidak masuk akal. Ya. Bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita istiqamah dalam menunaikan salat, ya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah ibadah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendirikan salat, fasalli li rabbika, dirikan salat pada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Berbicara masalah kurban, tentu mengingatkan kita pada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam, sebagaimana yang tercatat dalam Al-Quran, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah As-Saffat. Basyarnahu bi ghulamin halim. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita Nabi Ibrahim alaihissalam dalam usia yang sudah cukup tua, tapi beliau belum diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ini doa yang sering sekali diulang oleh Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kami seorang anak, ya, termasuk anak yang saleh, anak yang baik. Maka diijabah doa Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fabasyarnahu bi ghulamin halim," maka kami berikan dia keturunan seorang anak ghulamin halim, anak yang saleh, anak yang berbakti. Namun demikian hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah dipenuhi doa Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui sejauh mana cinta Nabi Ibrahim kepada Allah. Apakah cintanya kepada anaknya lebih besar daripada cintanya kepada Allah? Maka diberikan ujian kepada Nabi Ibrahim, dan ujiannya tidak tanggung-tanggung. Dia harus menyembelih atau mengorbankan anak kandungnya sendiri yang merupakan anak yang dirindukan sekian lama, lalu setelah remaja dewasa diminta untuk disembelih, merupakan suatu, ya, ujian yang sungguh sangat dan amat berat. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada dirinya sendiri. Apa jawaban Nabi Ismail ketika ditanya oleh ayahnya? Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Ini ujian yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk engkau dikorbankan. Bayangkan bahwa jamaah menggunakan Allah Subhanahu wa taala, ya, anak satu-satunya, ya, yang merupakan anak yang sudah sangat lama didambakan kehadirannya ke dunia, lalu tiba-tiba dalam usia remaja dewasa mulai bisa bermain-main dengan bersama kita, lalu diminta untuk disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan betapa beratnya. Ya, kira-kira kalau ini masih terjadi sekarang ini, ya, saya yakin banyak yang tidak bisa melakukan. Ya, banyak yang tidak bisa melakukan. Nah, oleh karena itulah, maka apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati, wahai ambe, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, jamai apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Kerjakan, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah minas sabirin. Insyaallah ayat mengenai itu termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua-duanya sama-sama rela dan ikhlas untuk berkorban. Semua itu adalah apa? Karena cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, maka kita cinta dunia, cinta anak, cinta istri, cinta suami, itu adalah cinta dunia.
Jangan sampai mengalahkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada anak wajar, cinta kepada istri suami wajar, cinta kepada harta, jabatan wajar, bahkan cinta kepada bangsa dan negara ini adalah bagian dari iman. Tapi kecintaan kita kepada dunia dan semua isinya ini ada batasnya. Suatu saat nanti, suatu waktu nanti, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, rela atau terpaksa, kita harus berpisah dengan semua yang kita cintai yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, jangan melebihi semua itu rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah cinta yang dikalahin, cinta yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semangat berkorban yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail dan istrinya Siti Hajar tersebut hendaknya menjadi teladan bagi kita semua untuk siap dan berani berkorban apa saja, baik harta benda, bahkan jiwa raga sekalipun demi tegaknya perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ke belakang zaman saudara-saudara kita yang telah memperjuangkan tanah air kita bangsa Indonesia ini. Mereka mengalirkan darah, nyawa, harta. Mereka mengorbankan semuanya demi untuk meraih dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah pengorbanan yang sangat besar. Karena itu kita semua wajib untuk mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita lakukan adalah tentu dengan mengisi kemerdekaan yang telah mereka perjuangkan dengan darah, air mata, dan nyawa. Karena itu kita mengisi pembangunan sebagaimana disampaikan oleh sambutan wali kota tadi, mari kita mengisi pembangunan ini dengan sebaik-baiknya. Kita semua menyadari bahwa di kota Kolombo ini tentu masih banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi, akan tetapi itu semua bisa diatasi. Bagaimana caranya? Adalah dengan menjaga persatuan, persamaan dan semangat persaudaraan di antara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itulah, maka mari kita semua menyadari bahwa kita terlahir di dunia ini, diciptakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak membawa apa-apa. Tidak ada selembar benang pun yang kita bawa. Telanjang bulan kita hari dunia ini. Demikian juga nanti kita akan meninggalkan dunia ini pun tidak akan membawa apa-apa. Tidak ada yang kita bawa. Hanya 3 lembar, 5 lembar, 7 lembar kain kafan. Itu pun akan hancur di makan cacing tanah. Di seberang sana, di alam barzah, di alam kubur, kita tidak ditanya berapa banyak harta di dunia, berapa tinggi pangkat dan jabatan selama hidup di dunia, berapa banyak rumah mewah di dunia. Bukan itu yang ditanya kepada kita, tapi yang ditanya kepada kita adalah amal-amal saleh, amal kebaikan, amal jariah. Apa yang sudah kamu lakukan untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk tetanggamu, untuk masyarakat, bangsa dan agamamu, itu yang akan ditanya kepada kita. Oleh karena itulah, maka mari kita jaga dengan sebaik-baiknya mutiara yang paling berharga, intan yang paling mahal yang ada dalam diri kita masing-masing, yaitu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban yang disyariatkan kepada kita tujuannya bukanlah sekedar memberikan sekedar daging kepada kaum fakir miskin, akan tetapi lebih daripada itu adalah tertanamnya rasa kewajiban bagi kaum berpunya untuk menyantuni kehidupan kaum yang tidak berpunya. Artinya tertanamnya rasa tanggung jawab bagi kita untuk senantiasa berusaha meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Satu hidup dalam kehidupan kita ini dan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang sudah kita korbankan itu la yanallahu lahumha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Bukan darahnya, bukan dagingnya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang sampai kepadanya adalah takwa iman kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan pahala orang-orang yang berkorban itu jamaah Id yang dimuliakan Allah, tanduk-tanduk dari hewan ini, kuku-kukunya, bulu-bulunya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bulu-bulu binatang, kuku, tanduk itu adalah sampah, tidak dimakan. Tapi kenapa dijadikan sebagai dasar? Itu menunjukkan bulu-bulunya saja, tanduk-tanduknya saja, memberikan kesaksian, apalagi hatinya, apalagi jantungnya akan menjadi kesaksian telah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Karena itu mari kita berusaha. Kalau tahun ini kita belum bisa untuk berkurban, maka kita niatkan tahun depan kita berusaha. Seperti disampaikan tadi, kita mencicil, kita mulai ya untuk memasukkan sedikit demi sedikit, sehingga insya Allah tahun depan kita sudah berniat dan sudah mendapatkan pahala niat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran ibadah kurban ini ya bukan hanya mengajarkan kita bagaimana pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kurban itu artinya qarabah, ya kurbanan artinya dekat, mendekatkan diri kepada Allah. Sejauh mana sebenarnya cinta kita kepada Allah. Ya, namun demikian kita sebagai seorang muslim dituntut bukan hanya hubungan secara vertikal kepada Allah, ya, bukan hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ada juga namanya hablum minan nas, hubungan horizontal, hubungan sosial kepada sesama manusia. Banyak orang yang bagus hubungannya kepada Allah, bagus sholatnya, puasa, zakat, haji, tapi bagaimana hablum minan nas? Bagaimana hubungan kepada sesama manusia? Ya, karena itu kita perbaiki hubungan kepada Allah, juga kita jaga hubungan kepada sesama manusia. Dan dalam Al-Quran kita ingatkan, "Muribat alaihi muzillat aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Ditimpakan kehinaan dimanapun mereka berada, siapapun dia, apapun jabatannya, terhina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kalau hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik dan hubungan kepada sesama manusia itu baik. Ya, karena itu jangan sampai kita pandang ini hubungan kepada sesama manusia. Bapak Ibu jamaah ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebab apa? Memang tumbuh pada roda, hubungan dalam pemerintahan. Tapi jika ada hubungan dalam pemerintahan beberapa tahun, maka hubungan kepada Allah itu tidak ada artinya. Itulah sebabnya Nabi mengatakan, yang banyak di akhirat nanti di antara umat itu mengalami kebangkrutan, bangkrut di hari kemudian. Kenapa mereka bangkrut? Karena dia bagus hubungannya kepada Allah, bagus membayarnya, tapi banyak orang disakiti hatinya, banyak orang difitnah, banyak orang dizakiti, banyak orang dizalimi. Itu nanti akan menjadi hutang baginya dia dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia harus mengganti semua itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itulah maka di akhir khutbah ini mari kita semua bersama-sama mendekatkan diri dan introspeksi diri kita masing-masing, bagaimana kehidupan kita selama ini, apakah ya kita semua selalu melakukan evaluasi ya, terhadap diri kita, bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana ibadah kita, dan apakah kita sudah introspeksi diri, bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia. Semangat berkorban yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam, sekali lagi entah hendaknya menjadi contoh dan teladan bagi kita sekalian ya, untuk senantiasa berani kita berkorban, berjuang, berkorban untuk apa saja, baik harta benda bahkan jiwa raga sekalipun, demi tegaknya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan akhir dari khutbah ini ialah bahwa marilah kita mengambil hikmah terbaik dari ibadah haji, ibadah kurban yang telah dilakukan oleh sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan putra Ismail alaihissalam, untuk menjadi contoh dan teladan bagi kita sekalian, untuk senantiasa kita menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu dalam bimbingan, petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di akhir kehidupan nanti mudah-mudahan kita semua berakhir dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu Barakallahu lima nafani wa yakum wa fiman ayatu wa zikir wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa azza indahu wa zaman ahzaba wa'ada. Alhamdulillahirabbil alamin, asrarul huda wa dinil haq, yuzhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
القرآن العظيم وأصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واهزم من خذل المسلمين وعلى كلمتك إلى يوم الدين واجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين عامة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والسجائر والمهانة ما ظهر منها وما بطن ومن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا